Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala kita panjatkan atas nikmat iman, Islam, sehat, afiat, sehat zahir, batin, akal, ya, sehingga dari nikmat Allah Ta'ala tersebut kita berniat, bertujuan untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal untuk kita dan pondasi dasar kita dalam melaksanakan peribadatan yang itu harus, tidak boleh tidak, harus didasari dengan ilmu syariat agama. Maka kita menuntut ilmu karena Allah Ta'ala kasih kita sehat afiat. Nah, kita lanjutkan ya pelajaran kita di setiap malam Jumat, yaitu mempelajari fikih ibadah dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ilan qal asani ghaslul wajhi al-wajhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhir al-lahyain wa aradan ma baina al-udhunain. Nah, setelah kita membahas rukun wudu yang pertama atau fardunya wudu yang pertama, jadi disebut fardu atau rukun itu sama. Apa rukun wudu atau fardu wudu yang pertama? Yaitu niat. Naam. Rukun wudu, fardunya wudu ada 6. Pertama niat, yang mana rukun secara garis besarnya adalah sesuatu yang paling penting dalam sesuatu yang kalau tidak dengan rukun tersebut maka sesuatu tersebut dianggap tidak sah. Kemarin rukun wudu yang pertama sudah, yaitu tentang niat. Kita bedakan sendiri karena itu bisa kemana-mana masalah niat. Niat itu ada hampir di semua dalam peribadatan. Maka lanjut kita kepada yang kedua, yaitu yang kedua daripada rukun wudu adalah ghuslul wajah, membasuh muka atau wajah. Al-wajhu tulan ma baina manabiti sya'ri ras ghaliban. Jadi yang disebut wajah itu ada ukurannya. Wajah punya ukuran. Naam. Secara panjang, ukuran panjang, ukuran dari panjangnya wajah, mabaina, ya apa saja yang diantara tempat tumbuhnya rambut. Nah, tempat tumbuhnya rambut kepala, berarti kalau diluasin begini nih. Nah, nih, tuh tempat tumbuhnya rambut kepala awal, ujung. Sampai mana? Ya, sampai akhirnya jenggot. Nih, akhir jenggot. Jenggot kira-kira akhirnya mana? Ya, umumnya ya kurang lebih di atasnya apa namanya? Jakun. Nah, jakun. Di atasnya jakun tuh, di akhir jenggot. Karena orang kalau jenggotnya tebal ada yang sampai sini nih. Apa bukan tebal, apa banyak. Nah, kayak Ipan tuh, coba Pan, dongak Pan. Tuh, sampai sini. Nah, akhirnya tumbuh jenggot. Kebetulan jenggotannya sampai sini. Ada orang sampai sini nih. Nah, di sini ini masih anggota dari wajah. Adapun ardhon atau lebarnya yang disebut wajah adalah di antara dua telinga. Nih di antara dua telinga. Nah, dari telinga kiri, anaknya telinga nih, nih anak telinga, apa namanya, tetelan. Dari anak telinga kiri sampai yang kanannya itu lebarnya, ngomongin lebar. Nah,
Cara ngitung luas gimana? Panjang kali lebar. Maka panjang tadi bersamai dengan lebarnya. Itu adalah keseluruhan dari wajah. Maka keseluruhan tadi adalah tempat dibasuhnya wajah dengan air tahur pada rukun wudu yang kedua. Wal makna lanjutannya annasaniya min furudil wudu'i ghaslul wajhi basharan wa sya'ran fayajibu ilsalul ma'i ila batini sya'ril khafif wal kathif. Makna dari fardunya wudu yang kedua ini yaitu membasuh wajah, baik itu kulitnya maupun bulu-bulunya. Kulit dan bulu-bulunya. Maka wajib artinya nggak boleh enggak. Wajib meratakan air ke batin tuh, apa batin tuh? Kalau batin namanya apa? Bagian dalam, dasar ya. Dasarnya bulu halus maupun mengalirkan air atau meratakan air ke bulu yang lebat. Nah, jadi wajib meratakan air ke mana? Ke dasarnya bulu halus dan meratakan air ke bulu yang lebat. Kalau kata dasar itu hanya pada bagian bulu yang halus. Kalau yang bulu lebat nggak sampai dasar nggak. Nanti di sini ada pengecualian. Jadi membasuh wajah beserta kulitnya wajah dan bulu dari wajah. Maka wajib meratakan tuh air ya, diratain. Airnya air mutlak. Kita belum ngomongin airnya bagaimana nanti itu ya pembahasannya. Yang penting antum dulu udah paham tuh air itu ada air mutlak. Nah, pakai air itu. Air kita ratain ke seluruhnya tuh sampai ke dasar-dasarnya dari bulu-bulu halus. Contohnya apa? Alis. Nah, alis ini namanya bulu apa rambut nih? Bulu. Bulunya wajah dia. Maka ratain sampai ke dalam kulitnya. Adapun kalau yang tebal al-kasif itu ada pengecualian. Illa makathufa min lihyatir rajul wa arudih. Nah, kecuali pada bagian bulu yang tebal dari jenggot dan jambang pada laki-laki. Maka cukup dibasuh dengan air hanya bagian yang zahirnya saja, yang nampaknya saja, tanpa diserap ditelusurin sampai ke dasarnya. Paham nggak maksudnya? Kalau tadi bulu halus, ini sampai ke dalam kulit. Tapi kalau bulu yang tebal itu rukunnya hanya pada bagian yang nampak. Ngerti kan nih maksudnya? Nah, masalah bulu yang ada di wajah itu ada 20 bulu. Sebutan bulu wajah itu ada 20. Pernah ngitungin gak ini? Makanya Masya Allah ulama sampai ngasih tahu ke kita ya, bahwa yang namanya bulu wajah itu ada sampai 20. Jadi dari 20 bulu wajah hanya 2 yang kalau dia lebat itu tidak wajib untuk dibasuh sampai kulit, sampai dasar, sampai dalam. Ibaratnya jenggotnya kayak orang Viking, tau gak orang Viking? Bukan Viking ini pendukung bola, bukan. Viking zaman dulu, orang Elbaf. Itu jenggotnya sampai panjang. Nah itu karena dia nggak sampai nggak sampai kelihatan kulitnya tuh, maka dia nggak wajib untuk sampai dasarnya, sampai batin. Namanya batin. Dia kalau ngomong batin tuh bagian dalamnya tuh nggak wajib dia, hanya bagian ma zahara minhu, hanya bagian yang nampaknya aja. Paham nih? Di sini dijelasin lagi, wal kasifu malatura basyaratuhu min majlisi takhatubi. Sekarang dikata banyak atau lebat itu dari mana? Kalau ngomong banyak lebat menurut kita itu jatuhnya relatif.
Ya, antara dua orang, satu ngomongnya kalau seaneh misalnya, karena ya kebetulan yang ngomong nggak pernah pakai jenggot sama sekali. Mungkin dia akan ngerasa, wah ini udah panjang jenggotnya. Kalau punya jenggot aneh, gitu. Nah bagi aneh segini masih tipis-tipis. Ya, tapi kalau aneh ngelihat orang yang jenggotnya lebih, nah itu mungkin menurut aneh akan aneh sebut tebal atau lebat. Paham nggak? Kalau bagi kita yang namanya lebat, tebal, banyak, sedikit, itu bisa relatif, bergantung. Tapi kan masalahnya syariat ini bukan kata kita. Ya. Ada ukurannya. Ya, dia bilang banyak, dibilang tebal, itu ada ukurannya. Seperti air 2 kula. Itu banyak apa dikit? Kalau nggak ada ukuran 2 kula, maka air segelas bagi semut akan jadi banyak. Paham maksudnya ya? Nah sekarang ngomongin lebat itu bagaimana ukuran lebat? Mala tura basyaratuhu mim majlisit takhatub. Mana bebasnya gini, kalau antum ngobrol sama orang, duduk bareng ngopi, boleh di warkop, boleh di mana dah, ngobrol duduk bareng sama orang, antum tanya ame lawan bicara antum, kulit aneh nih yang ketutupan jenggot kelihatan nggak? Tuh kalau dia ngelihat kulit kita yang ketutupan jenggot atau jambang kita ketutupan jenggot, ketutupan apa? Ketutupan jambang. Kalau jambangnya, ya kata teman kita ngobrol tuh nggak kelihatan kulit kita tuh kata dia, maka itu sebutannya paham. Nah, adapun kalau disebut tipis, nah dia bilang kulit ente kelihatan, udah itu tipis walaupun kelihatannya banyak, paham nggak? Itu ukuran duduknya 1 meter atau ya ukuran duduk ngobrol biasa. Bukan lewat telepon. Oh, itu si kasyaf namanya. Oh, kelihatan tuh kulit ente, sampai sehati-hati ente kelihatan. Waduh, itu beda tuh urusan. Kalau ini ngobrol duduk biasa. Nah, atau kalau memang misalnya jenggot sama jambang itu saking tebal dan panjang, sampai kira-kira mau sedada, kan segini kira-kira nih. Nah segini nih, lebih dari ini cukurnya. Itu nggak wajib untuk sampai ke dasar, nggak wajib. Ya? Kalau itu sudah kelihatan tuh berarti kelihatan kulit tipis berarti. Ya, nih kita kasih contoh deh, jenggotnya Habib Ali Al-Jufri. Pernah lihat nggak antum? Oh, itu kan nggak kelihatan kulitnya, maka itu sudah disebut tebel. Kita yang lihat itu nggak kelihatan kulit beliau. Kita hanya melihat jenggot beliau tanpa ngelihat bagian kulit yang ketutupin sama jenggot. Kalau jarang bagaimana? Ya, kayak gambar matahari waktu TK 5 garisnya 5 gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah tapi panjang, sampai nutup jalan. Itu bagaimana? Itu bagaimana tuh kalau kayak gitu ya? Pertama itu lebihin Nabi, karena Nabi paling panjang hanya seukuran ini, ya, seukuran di ini. Kemudian beliau SAW mengguntingnya. Jadi merapikan, Nabi itu merapikan jenggot, gak ampe yang kayak orang gak keurus itu, enggak. Kedua ya, itu jarang-jarang ya Allah, ya. Udah tahu jarang-jarang, ambil sunnahnya aja udah, jangan panjang-panjang. Udah tahu jarang, ya kan? Udah tahu jarang, panjang banget lagi. Ini satu saat antum bakal make nanti. Sekarang nggak usah dulu make jenggot. Khawatir apa? Bukan karena nggak usah itu meninggalkan sunnah, bukan. Ya sunnah banyak, banyak. Kemarin puasa Rajab itu sunnah. Itu lebih besar daripada ente ngincer jenggot. Paham? Jadi bukan karena menjauhi sunnah, bukan, salah arti kalau kayak gitu. Masalahnya ya nanti ada masanya.
Sunnah banyak ya. Salat duha yang sunnah ya. Qobliyah ba'diyah itu sunnah. Udah modal jenggot ngerasa paling sunnah lagi. Qobliyah ba'diyah ditinggalin. Puasa Rajab kagak. Hatta 1 hari juga kagak. Tapi begitu jenggot minggir gua paling sunnah Pak. Jangan begitu. Itu masalah tadi udah paham ya. Jadi dia kalau misalnya tebal, gampangnya gini dah. Kalau dia tebal dari 20 bulu hanya 2 bulu saja yang ada di wajah yang ada pengecualian. Ada pengecualian. Hanya jambang dan jenggot. Kalau dia tebal sampai sekiranya tadi nggak bisa kelihatan kulit bagian jambang dan jenggotnya, maka dia hanya wajib dibasuh dengan air pada bagian zahirnya saja. Kecuali yang 18 bulu ini dia wajib untuk sampai ke batinnya. Bukan hati, batin maksudnya dasar nih, dasar di bulu-bulunya itu yaitu kulitnya. Paham ya? Nah, adapun jenis-jenis bulu yang ada di wajah, singkat saja di sini. Al-ghamam. Pertama ghamam. Antum mau tulis bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa biar nggak kepanjangan. Pertama bulu yang ada di kening, jidat. Nah, ada nggak bulu di jidat? Ada. Pertama namanya ghamam, bulu yang ada di jidat. Itu satu. Maksudnya satu bagian. Ya. Wal hajiban. Kemudian 2 alis. Ini 1 tadi di kening, kemudian 2 alis. Alis kan ada 2. Berarti total udah berapa itu? 3. 1, 2, 3. Kemudian wal khaddan. 2 bulu yang ada di pipi. Nah, di pipi ini ada bulu nih. Itu bukan jambang tuh, namanya khaddan. Beda tuh. Ada kalau jambang kan hanya di sini nih. Nih, kalau kata orang apa itu? Mewing. Mewing. Oh, pada ngerti loh. Lanjutan wasibalan. Nah, wasibalan itu kayak orang-orang Eropa biasanya. Dia kalau kumis itu namanya syarib. Syarib. Apa kayak shin. Nanti dia ada lebihannya tuh. Melengkung tuh ya. Cowboy. Enggak sampai melengkung banget juga enggak. Dia ente aja dah. Biasa tuh kadang-kadang aneh suka ledekin, kumisnya udah kayak lele tuh. Nah, itu tuh namanya sibalan. Udah keluar garis tuh. Offside tuh deh, cukur. Nah, itu baru namanya sibalan. Nah, itu lebihannya tuh. Wal ardan. 2 jambang. Arud namanya. Ardan. Wal izaran. Izaran ini 2 bulu yang ada di antara namanya apa nih? Pelipis. Antara pelipis dan jambang. Nih di sini nih. Antara pelipis dan jambang. Jadi ini ada kategorinya. Nggak langsung gitu semua bilang bulu, nggak begitu. Ada kategorinya dalam fikih nih. Wal ahdabul arba'ah, dan bulu mata yang 4. Bulu mata yang 4. Bulu mata ada berapa? 4. Atas, bawah, kanan, atas, bawah, kiri. Jadinya 4. Wal lihyah. Yang keberapa sekarang nih? 15. Itu janggut. Lanjutannya wasyarib, itu kumis. Berapa itu? 17. Kagak, kumis 1, kumis 2, lele. Ke-18-nya yaitu namanya anfaqoh. Anfaqoh. Apa itu anfaqoh nih? Apa? Dan siapa? Dan apa maka? Dan atop berarti itu. Namanya dan. Bulu ganteng. Anfaqoh, namanya anfaqoh, pakai ain dia. Anfaqoh. Nih, anfaqoh nih. Yang kalau ente pas masih SD, nah siapa ini Dias nih, waktu masih SD pakai koin panas tuh. Dikerok. Dikerok saking pengen punya. Masih SD belum punya. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh karena nyiksa.
Yang 19 dan 20 yaitu dua bulu di sekitar anfaqah, yaitu namanya nafaqatan. Nih, dua. Jadi di tengahnya doang. Kalau antum punya, perhatiin deh. Begitu dia udah agak panjang, ada bulu lagi di kiri kanannya. Yang itu agak kepisah sebenarnya sama yang di tengah. Ini namanya anfaqah, ya. Yang ini namanya nafaqatan. Dua. Maka total berapa itu? 20. Nah, selain dari tadi jambang dan janggut yang kalau dia tebal, maka itu wajib bukan dibersihkan, dibasuh dengan air pada saat dia wudhu pada bagian wajah. Wajib sampai batinnya, pada dasarnya. Nah, lanjutan yang ketiga, asalisu ghuslul yadain wal mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kalau disebut tangan, ya disebut tangan itu mabaina min ru'usil asabi, dari ujungnya jari sampai al katif, sampai bahu, ya pundak. Nah, itu namanya tangan. Adapun dalam syariat yang dimaksud sampai mirfaqain di sini yaitu sampai siku atau dilebihkan, ya. Lebihkannya tuh wajib. Lebihkan dari siku nih, sini nih. Kemudian dari siku dilebihkan itu wajib. Wajib. Memanjangkan lebihannya itu sunnah. Memanjangkan lebihannya itu sunnah. Melebihkan bagiannya itu wajib. Nah. Kalau ini namanya mirfaqain, kalau ini kau'ain. Kau'ain itu kalau orang sarik maling, ya dia dipotong ininya doang. Nah, kau'ain. Tapi kalau koruptor nggak dipotong sini, potongnya masa tahanan. Wah. Jadi yang dimaksud mirfaqain itu berkumpulnya atau bertemunya dua tulang. Tulang apa? Antara tulang hasta ini dengan tulang adut. Nah, tengahnya tuh, sendinya, sampai sendinya. Yang tangan kita akhirnya jadi bisa bergerak. Nah, pertemuan di situ dilebihkan lagi. Ingat ya, lebihannya itu wajib. Sekira-kiranya berapa ya? 4 jari. 4 jari nih. 4 jari. Jadi sampai di sini di siku dilebihkan. Nah, kan kalau sampai siku doang sampai sini nih, lebihin wajib deh. Nah, panjangin lebihannya sunnah. Lebih dari 4 jari ini namanya sunnah. Boleh, ya. Terus mandi. Nah. Jadi yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku beserta juga bulu tangan, kulit tangan, ya. Kemudian beginiin tangannya, ini sunnah nanti, ya. Ini sunnah nanti, ya. Ini bukan rukun tapi ini sunnah. Kemudian kuku al-dhafir. Nah, itu masukin air ke dalam kuku. Artinya ente memastikan air itu ngelewatin bawahnya kuku. Maka jangan biasain antum miare kuku. Hati-hati. Khawatir wudunya udah benar kelihatannya hanya karena begitu di tangan, yang tangan tadi rukun, ingat rukun di tangan. Tahu-tahu karena kukunya panjang, ya nggak panjang-panjang banget, ya paling nggak pikiran dia niatnya adalah biar bisa ngupil. Emang orang biasanya manjangin buat apa? Itu kan jorok emang. Udah kepikiran gitu dulu udah niat. Nah, takutnya wudunya udah benar hanya karena tuh air nggak masuk di bawah kukunya, sehingga selesai sudah nggak disebut wudu, rusak, batal wudunya. Jadi hati-hati itu. Jangan miara kuku. Kuku itu termasuk, ente mesti pastikan kalau memang ada kuku, pastikan dia masuk ke dalam sela-sela kuku. Air maksudnya, ya. Air wudunya masuk. Kemudian masih di bagian tangan, ya, wajib menghilangkan penghalang dari kulit tangan. Kagak boleh ada penghalang buat air mengalir di tangan, sama sekali jangan. Kenapa kok ini disebutnya di tangan, nggak di wajah tadi? Nggak di awal, nggak di wajah. Kenapa? Karena umumnya tangan itu dia buat aktivitas. Kadang-kadang ada aja dah di tangan yang harusnya kagak ada. Tinta, bekas sancet, apalagi
Hansaplast, Deep Egg, Pluto, Saturnus, banyak dah. Bisa apaan aja nih tangan, ya? Bohong ya. Oh, apaan bikin di Batam keterusan. Walhasil. Nah, ini nggak boleh ya. Sebenarnya di semua anggota wudhu jangan ada. Cuma ini ditekankan lagi. Bagian tangan itu karena dia ada aktivitas. Dan biasanya orang juga naruh penghalang di sini. Kita contohin di sini kalusuh al-mutarakim. Seperti kotoran yang numpuk, tanah atau bekasan semen. Tuh, numpuk dia, tanah ya. Namanya dia lagi kerja, kena tanah. Kemudian dia main wudhu. Sebelum menghilangkan ini nggak boleh. Wajib dihilangkan dulu sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu wajib hilang. Baru dia boleh berwudhu. Kutek juga begitu. Ya. Makanya kadang bingung juga kita mau ngasih taunya bagaimana ya orang perempuan. Kutek itu kan dipakai kadang mumpung dia lagi haid biasanya, lagi nggak sholat, makanya kutek. Akhirnya sama aja bohong, dia memperlihatkan bahwa dirinya lagi haid. Bahaya itu. Jadi nggak ada penghalang sama sekali dalam berwudu. Hilangkan sebelum kita wudu, itu wajib dihilangin itu. Kecuali keringat atau sesuatu yang masuk kepada alasan yang dibenarkan. Seperti misalnya orang yang udah taubat kemudian ternyata dia punya tato. Syaratnya itu udah taubat dulu ya. Kan ada tatonya tuh. Nah, tato itu ngalangin air ke kulit karena tinta dia, nggak boleh. Maka antum yang sudah ngaji nggak boleh pakai tato. Sekarang ada orang yang masih jahiliyahnya dia bertato, kemudian dia tobat dan dia mau wudu. Gimana wudunya? Allah Ta'ala yang menerima wudunya tersebut. Cuma masalah di hukum kita nggak boleh bertato. Dan begitu juga gip misalnya. Gip ya. Hanya gip sebagian. Sisanya enggak. Enggak digip-gipnya hanya sebagian. Bagaimana cara wudunya? Tetap wudukan bagian yang enggak ada gipnya. Tuh. Tapi gipnya semua ya udah paling enggak isyarat. Isyarat aja, bukan dibasahin semua. Paham enggak? Nanti jadi penyakit baru akhirnya. Nah, begitu juga yang menghalangi kulit tadi di tangan. Ya. Misalnya gishratud dumal, koreng. Nah, koreng insahulat izalatuha, jika dia mudah untuk dihilangkan, artinya memungkinkan untuk dihilangkan, ya, nggak nambah luka, maka ya ilangin, karena itu bisa menghalangi air. Tapi kalau misalnya nggak boleh untuk diangkat, ya, nggak boleh untuk diangkat, untuk dihilangkan, maka dia la yadur, tidak merusak wudu itu sendiri. Jadi nggak boleh ada penghalang sama sekali kecuali keringat dan apa yang memang dibenarkan alasannya. Udah itu aja. Wakal yadin fima dzukira baqil a'dha. Nah, itu makanya kenapa disebut ya, tangan itu hanya sebagian, nggak seluruh tangan. Artinya disebutnya dari ujungnya jari sampai siku. Nggak disebut satu tangan langsung sama Allah Ta'ala, tapi dari itu sebagiannya saja. Artinya kalau memang ada uzur-uzur yang dibenarkan, hanya pada bagian yang nampaknya saja sudah. Warabi, yang keempat, mashur ra'si. Yang keempat adalah mengusap. Tadi wajah itu membasuh, kemudian kedua tangan itu basuh. Pada yang keempat, yaitu sebagian kepala itu mengusap. Mengusap. Apa bedanya basuh dan usap? Yang satu, yang namanya basuh, airnya lebih banyak. Kalau antum ngambil air di tangan sampai menggenang di tangan, itu namanya basuh. Tapi kalau cuma basah doang tangan ente, kemudian ente megang, itu namanya ngusap.
Sekarang yang dimaksud kepala apa? Ismun lima ra'asa wa ala. Yang dimaksud kepala adalah ya pimpinan atau sesuatu yang tinggi, kedudukannya tinggi. Ya, ra'sun itu kepala adalah pimpinan atau sesuatu yang disebut tinggi. Yaitu maksudnya pada bagian tubuh kita adalah bagian yang memimpin karena di situ adanya akal. Wa ala, dan pada bagian yang tinggi dari tubuh kita. Dia pimpinan di tubuh kita. Kalau nggak ada dia, ya kalau nggak ada dia itu kepala, selesai sudah hidup orang. Nah, tapi kalau nggak ada jarinya, masih hidup gak orang? Masih. Tapi kalau nggak ada kepalanya, enggak. Makanya itu jadi pimpinan dalam tubuh. Ra'sun disebutnya. Nah, orangnya namanya Rais. Namanya iya, makanya Rais nih baru nongol kemana aja ente. Hampir-hampir hilang arah kita nggak ada Rais nih. Nah, ya, tadi tuh yang dimaksud mashu di sini adalah wusulul balal, yaitu membuat sebagian kepala itu jadi lembab. Itu hanya kata lembab. Jadi nggak mesti basah banget, enggak, atau nggak mesti becek banget, enggak. Asal lembab aja. Lembab karena air tohur, kayak begitu. Ya, bukan lembab karena keringat. Kalau lembab karena keringat bukan wudhu. Mentang-mentang ngomong lembab, palanya udah lembab nih. Ya emang lembab dari kemarin tuh mah. Ya beda tuh. Wal mana anna rabi'a min furudil wudu' usul al-balal walau bi ghairi fi'li fa'il lima au ghaslin au ghairihima ila syai' min basharati ra'si au sya'rihi. Nah, jadi makna dari mengusap sebagian kepala adalah tadi ya, mengusap air atau melembabkan ya kepala kita dengan air tahur minimal 3 helai rambut, dan itu hanya sebagian itu masuk kepada rukun. Kalau misal ya rambutnya gondrong, nah, rambutnya gondrong, antum perhatiin nih, rambutnya gondrong, yang mana yang diusap? Ya, yang mana yang diusap dengan air nih? Apakah gondrongannya nih yang rambutnya kemari-mari, atau pada bagian yang nempel sama kepala? Jadi yang dimaksud ya mashur ra'si, mengusap air dengan kepala, adalah bagian yang kalau rambut panjang nih, itu bagian yang nempel sama kepalanya aja. Kalau rambutnya gondrong, jangan dimari. Paham nih? Yang aneh maksud paham nih? Ini rambutnya panjang nih, jangan dimari. Ini kan bagian dari kepala. Iya, itu rambut namanya udah beda. Nah, ini sebagian dari kepala. Jadi yang diusap bukan yang dimari nih. Nah, ini megangin rambut siapa sih nih? Nih yang dimarinya nih. Paham ya? Paham nggak? Yang dimari hatta gondrong rambutnya, tetap yang dimari, yang nempel sama kepalanya. Minimal 3 helai. Nah, ambil dah kita minimal tuh. Nah, itu sudah masuk ya, sah pada mengusap kepala. Atau dengan tanpa sengaja pun antum lembabkan atau basahkan, itu sudah sah. Di sini diumpamakan misalnya pale ente dipakein topo atau peci dah ya. Topo, tahu topo gak? Lap. Lap nih atau peci. Gini. Nih contohnya nih, ini minimal, ngomong minimal. Tangan kanan kiri sudah. Kemudian ente basahin nih. Ya, basahin. Kebetulan ini suci. Suci atau ente pakai toponya suci. Ente basahin. Taruh begini. Kemudian karena benda yang nempel di kepala ente ini basah, membuat kepala ente jadinya lembab. Itu sudah sah tuh. Artinya ada ketidaksengajaan, tidak bermaksud langsung ngebasahin. Itu menurut siapa? Imam Ibnu Hajar. Ilam yaqsidi ras. Ajzah. Boleh dia. Boleh. Arti boleh bukan benar-benar ente mesti ngelakuin, enggak. Ntar benar-benar begitu doang lagi. Wudhu model, nggak jadi mana loh. Nggak lagi ngamalin ilmu ya. Nggak begitu juga, nanti orang bingung. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, la budda min qasdih. Nggak boleh begitu. Harus, nggak boleh nggak, harus pakai tujuan. Jadi memang bertujuan langsung mengusap kepala. Ini kadarnya umpama antum nggak pakai langsung ke kepala.
Tuh, asal nempelin topok begitu dong, atau tisu basah. Tisu basah yang basahnya karena air tohur. Paham nggak nih maksudnya? Bukan tisu basah yang alkohol, tisu basah yang buat bayi, bukan. Ya beginiin lagi. Jangan. Paham nih maksudnya nih? Nah, asal udah basah begitu, jadi antum tahu ukuran yang dimaksud mengusap air pada sebagian kepala itu benar-benar hanya sekadar melembabkan saja. Adapun yang dikenain air yang mana? Bagian depannya kah? Ya, kanannya kah? Kirinya kah? Boleh mana aja, yang penting masih di kepala antum, bukan kepala orang. Yang penting masih di kepala antum. Mau di belakang, bagian belakang boleh nggak? Boleh kalau memang masuk masih di bagian kepala. Tuh, masih boleh. Kanan, Anda pakai pomade nih, sayang kanan doang, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting boleh, nggak apa-apa. Kanan doang gitu, sayang pomade-nya. Sayang sama pomade nih. Oh. Boleh. Kemudian yang kelima, wal khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh lagi, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dilebihkan ya. Tadi itu namanya melebihkan, itu wajib. Memanjangkan lebihannya secara ukuran itu sunnah. Sama seperti modelnya di tangan. Perhatikan jangan sampai ada yang menghalangi air, seperti misalnya tanah dan lainnya. Udah? Di sini ada bab mashu alal khuffain wa syurutuhu, mengusap pada khuf. Khuf tuh ini kalau kita ini jarang pakai di Indonesia enggak, karena biasanya tuh tempat daerah yang dingin, yaitu kaos kaki yang dari kulit. Kaos kaki dari kulit. Biasanya kalau daerah-daerah dingin atau musim salju itu pakai itu khuf namanya. Itu bab yang tersendiri, dia bagian dari kaki ya. Karena dia ada babnya sendiri nih, memang seperti itu. Jadi namanya kaos kaki kan bahannya apa ya? Kaos. Orang namanya kaos kaki, kaos kah? Kaki, bahannya kah? Kaos. Nah, kalau ini dari kulit. Dari kulit. Khuf namanya. Nah, itu insyaallah nanti deh bebarengan sama sunnah-sunnahnya wudhu dan makruh-makruhnya wudhu. Itu jadi bab sendiri. Nah, sekarang lanjut kita wasadis yang ke-6. Nah, ini yang paling sadis nih. Wasadis adalah yang sadis. Apa itu? At-tartib, yaitu tertib. Tertib itu apa? Wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Yaitu meletakkan segala sesuatu pada kedudukannya, pada posisinya. Kedudukannya dari mana? Posisinya dari mana? Dari yang Allah Subhanahu wa taala katakan, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kamu hendak salat, maka apa? Basuhlah wajah kamu. Allah Ta'ala sebutnya apa dulu tuh? Wajah. Kemudian kedua tangan sampai siku. Allah Ta'ala itu yang bilang sampai siku memang. Kemudian sebagian dari kepala. Dan yang keempat, pada bagian yang dibasuh adalah kaki. Adapun dua pada bagian rukunnya wudhu itu dari hadis. Yang pertama niat, yang terakhir tertib. Tertib adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, posisinya, posnya. Maknanya dari fardu wudhu yang ke-6 ini adalah berurutan, yaitu dimulai dengan niat yang dibarengkan dengan membasuh awal bagian dari wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dengan air, kemudian membasuh kedua kaki. Falau khalafa hadza tartib lam yasih wudu'uhu. Kalau seandainya bersalahan urutannya, maka dianggap tidak sah wudu'nya. Tidak sah. Makanya sadis nih yang paling akhir nih. Ya, sadis nomor 6 artinya sadis. Jadi hati-hati, jangan sampai
tartibnya nggak ada. Kalau tartibnya nggak ada, nggak sah langsung wudunya. Begitu juga nanti rukun sholat. Rukun sholat tuh akhirnya ada tartib juga. Kalau dia nggak ada, lam yasih. Nah di sini ada catatan sebelum tutup. Walau ghatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan sahha wudu'uhu. Umpama orang nyelam. Nyelam nih apa? Berenang, ngobak. Ngobak. Ngobaknya di mana nih? Curug. Nah, curug air mutlak bukan? Air mutlak. Dia ngobak di curug atau di kolam renang. Kemudian pada saat dia nyelam tuh dia niatkan untuk apa? Nawaitul wudu' raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Gep, dia nyelam. Kemudian dia naik. Bagaimana itu? Maka dia sah. Walaupun kan nggak tertib tuh. Karena begitu masuk, yang masuk kali bukan wajah duluan, orang setengah badan udah tuh. Nah, bagaimana itu? Ya dia tetap sah. Walaupun nyelamnya sebentar, yang penting dia nyelam air sudah merata ke seluruh anggota tubuhnya, maka itu sudah sah. Adapun kalau dia niatkan mandi junub, berarti menghilangkan hadas apa itu? Hadas besar. Sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil. Kalau dia niatnya mandi junub menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya otomatis hilang. Jadi gini, kalau antum mandi, ini ngomong di luar wudu ya, mandi. Ini 2 in 1. Kalau antum mandi junub, kemudian mau sholat, selesai antum mandi, antum mandinya diniatin tuh tadi, nawaitul ghusla li raf'il hadasil. Ayo baca nawaitul lillahi. Naam. Kemudian selesai dari mandi, nggak ada yang menyebabkan antum batal wudunya. Selesai mandi nih. Selesai mandi nggak kencing, nggak megang kemaluan, ya, apa dengan butunul ausabi, nggak megang. Artinya nggak ada yang menyebabkan wudu antum batal atau menyebabkan antum berhadas. Maka langsung sholat, boleh apa enggak? Boleh, udah langsung boleh tuh. Dengan apa? Tanpa wudu, hanya mandi hadas besar. Mengerti nggak nih maksudnya? Nah, jadi pada bagian wudu ini ya, 6 ini kalau antum lakukan maka sudah sah wudu antum. Ya. Meskipun dilakukannya sekali doang, sekali wajah sekali udah sah. Karena fardunya, rukunnya adalah tadi yang 6 tanpa mentiga kalikan. Mentiga kalikan nanti sunnah masuknya. Jadi 6 tadi itu sudah sah wudunya. Jadi wudu gampang apa susah? Gampang, 6 doang. Yang kena air 4, yang 2 masalah teknis. Masalah diniat dan tertib deh, 4 doang. Setelah antum tahu ini, mudah-mudahan ya jadi makin semangat dalam ibadat yang menggunakan wudu, seperti diantaranya sholat. Nggak ngerasa sholat itu berat karena wudunya gampang. Gampang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.